Apa yang ada di pikiran kalian tentang feminis, tentang LGBT? Apakah mereka mempunyai hak yang sama dengan orang-orang biasa yang dalam tanda kutip normal? Apakah mereka mempunyai hak yang setara dengan kita yang normal? Feminis sedang gencar disuarakan di berbagai negara, terutama negara Eropa, dan yang paling banter di Asia adalah di Korea Selatan belakangan ini. Lalu LGBT sudah jelas di Eropa sana dilegalkan, bahkan dianggap wajar. Berbeda dengan negara-negara di Asia yang dimana melarang keras kebanyakan pada kaum LGBT. Tapi kita dalami dulu apa pemikiran mereka, pemikiran para LGBT, pemikiran para feminis ini. Dimana feminis adalah para wanita yang berpikir ingin kesetaraan gender dengan pria. Di mana wanita berpikir bahwa wanita punya hak yang sama dengan pria. Wanita berhak memiliki kesetaraan dengan pria dalam hal jabatan, dalam hal hak-hak sosial, dalam hal pekerjaan, karir, dan lain sebagainya. Apakah bagus? Ya justru tentu bagus. Tapi yang menjadi tidak bagus adalah ketika berlebihan. Karena belakangan ini feminis di zaman sekarang terutama justru berlebihan. Di mana mereka selalu melihat ke atas. Wanita dan pria itu setara, memang setara, tapi secara gender berbeda perannya masing-masing. Saya lebih setuju tentang setara saja, bukan kesetaraan gender. Karena gender pasti berbeda, hak-haknya pasti berbeda, kewajiban-kewajibannya pasti berbeda. Keduanya, pria dan wanita, mempunyai perannya masing-masing. Tidak berarti sama, tapi haknya yang sama. Contohnya di Eropa, misalnya di Inggris, di Jerman, di Prancis, gencar menyuarakan tentang feminis, di mana hak-hak wanita, di mana wanita itu ingin mencapai status sosial yang sama seperti pria. Misalnya pria menjadi presiden, pemimpin, lalu pria itu menjadi menteri dan lain sebagainya. Itu yang dipandang oleh wanita di sana, ingin setara dengan pria. Bahkan ada seorang aktivis feminis yang mengatakan bahwa dia ingin setara dengan pria dan bahkan tidak butuh pria. Dia berani menyuarakan seperti itu. Lalu ada kalimat monolog dari seorang host yang mempertanyakan bahwa mengapa tidak butuh pria, karena wanita ini yang merasa feminis ini, menyuarakan feminis ini, merasa bahwa dia mampu melakukan apa yang pria lakukan. Lalu si host ini menjawab pernyataan wanita tersebut dengan balik bertanya, kita sebenarnya butuh pria. Apakah kamu bisa membetulkan bangunan, membangun bangunan, memperbaiki apa yang rusak di rumah, atau membetulkan listrik, menjadi teknisi dan lain sebagainya? Wanita tidak akan mampu. Kenapa yang selalu dilihat itu yang di atas jabatan-jabatan yang tinggi? Coba lihat kuli bangunan, coba lihat pegawai atau pekerja di jalanan, pemungut sampah dan lain sebagainya, atau tukang becak dan lain sebagainya. Kenapa tidak melihat yang ke bawah gitu kalau ingin setara? Kenapa ingin melihatnya ke atas terus? Itu yang dipertanyakan oleh orang atau oleh host tersebut. Dan sejenak wanita itu terdiam, yang menyuarakan feminis itu terdiam. Nah, ini yang dimaksud berlebihan, dimana ingin kesetaraan gender tapi ingin berlebihan. Ada juga yang menyuarakan bahwa menjawab pernyataan wanita tersebut bahwa sebenarnya laki-laki dan wanita itu berbeda, tidak sama. Berbeda dalam artian bahwa laki-laki itu pasti diwajibkan menjadi pemimpin, bebannya berat karena laki-laki mengandalkan logika, maka lebih pantas menjadi pemimpin ketimbang wanita yang sebenarnya wanita itu perannya adalah merawat, penuh kasih sayang. Berbeda dengan laki-laki, penuh tanggung jawab. Nah, itu punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Ini yang sering disuarakan di Eropa dan kemarin-kemarin lagi ramai di Korea Selatan, di mana mereka itu berlebihan dalam memandang sesuatu status sosial dan lain sebagainya. Padahal haknya itu sama, setara sama, cuman perannya berbeda. Itu yang harus dipahami, bukan ingin setara semua. Karena kalau setara semua, gender setara semua, maka ini akan menimbulkan kecenderungan yang negatif, tidak akan seimbang segala sesuatu. Maka dari itu harus dipahami bahwa peran kita berbeda. Feminis bagus, feminis, tapi berlebihan itu yang buruk. Apalagi isu feminis ini semakin naik setelah ada World Cup sekarang, di mana LGBT juga menjadi naik kembali, di mana para pendukung LGBT memprotes keras sikap Qatar yang melarang keras LGBT dan alkohol. Ini bagi saya yang berkata seperti ini adalah orang yang tidak memahami aturan, orang yang tidak memahami di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika orang Qatar atau orang misalnya dalam hal ini kategorinya muslim mungkin ya, yang memperbolehkan poligami, misal FIFA World Cup diadakan, Piala Dunia diadakan di Inggris yang melarang poligami secara hukum, maka orang Qatar tetap akan ke sana tanpa membawa embel-embel pendukung poligami. Datang saja ke sana cukup, sudah menyaksikan sepak bola, sudah cukup. Tapi mengapa ketika World Cup diadakan di Timur Tengah, mereka memaksa mempromosikan apa yang mereka percaya
dipercayai sebagai hal yang legal dipaksakan di tempat di mana hal itu ilegal, lalu mengecam bahwa negara Timur Tengah tidak mendukung kemanusiaan, seolah-olah mereka merasa ada di puncak moral, seolah mereka merasa ada di puncak dunia, seolah sifat moral manusia itu bergantung pada mereka. Ini yang menjadi double standar. Seorang Timur Tengah atau seorang Asia yang rata-rata mengendarai mobil dengan setir di kanan dan di barat dengan setir di kiri tidak akan memaksakan diri untuk mengendarai mobil setir di kanan ketika berada di negara barat, akan mengikuti aturan yang ada di negara barat karena menghormati budaya di sana, tidak akan memaksakan diri di sana. Begitu juga dari barat ke timur, harusnya seperti itu, bukan memaksakan kultur mereka ke kita agar mengikuti kultur mereka, tapi saling menghargai yang harus ditekankan seperti itu. Dan ini terjadi di World Cup seperti sekarang yang dimana dibumbui dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, yaitu konspirasi dan ikut campurnya para pemerintah, ikut campurnya para pemimpin-pemimpin di negara barat, sampai BBC sendiri, media yang paling besar di Inggris, menampilkan berita-berita buruk tentang World Cup, tentang Qatar, tapi dibantah sendiri oleh warganya yang ada di sana, yang dari Inggris, dari negara-negara Eropa yang berangkat ke Qatar dan merasakan langsung di Qatar bagaimana suasana Piala Dunia, dan tidak ada testimoni negatif, semuanya positif walaupun mereka tidak bisa menikmati alkohol. Bahkan yang menggunakan band pelangi atau band LGBT cukup dilarang saja tanpa ada kekerasan di sana. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya cukup menghargai saja, cukup, tidak perlu memaksakan kehendak, tidak perlu memaksakan budaya kita ke orang lain yang belum tentu menerima, karena orang lain pun tidak akan memaksakan budayanya kepada kita. Seperti itu kan contohnya. Ini adalah suatu keresahan yang belakang ini saya lihat dan harus saya bicarakan. Semoga membantu untuk semuanya, semoga informasi ini membantu untuk semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.